mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur secara langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Guru Sumatera Selatan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan selalu kita takzimi Bapak Haji Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan, yang juga sama-sama kita hormati Asisten 1 Bidang Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Edward, yang juga sama-sama kita hormati TGOPP Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Surya Bakti MN, para kabit, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta para peserta yang semua kita yang sebetulnya Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, terima kasih selamat datang pada Bapak Gubernur karena telah hadir pada acara dari Direktur Ruang Gagasan Bersama, yang mana Dinas Pendidikan ikut mensupport pada tempat, lalu sampai dengan karantina. Peserta dari laporan Ketua Panitia tadi berjumlah 1.325 dan hari ini karantina. Itu kami selaku tempat yang dipanggil penyelenggaraan RGB dari adik kami Kepran atau Direktur RGB beserta segenap pengurus lainnya, kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada RGB dalam mensukseskan program visi misi dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Itu pada kesempatan ini mohon dikiranya arahan dari petunjuk dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada anak-anak peserta grand final puisi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pejabat provinsi yang hadir, asisten, para kepala dinas, TGOPP, khusus asisten 1, kepala dinas pendidikan, Efran, Direktur RGB, Ruang Gagasan Bersama, para tokoh-tokoh Sumatera Selatan khususnya dalam bidang pendidikan, baik formal maupun informal, para peserta dan keluarga yang mengikuti lomba baca puisi dalam rangka Hari Kemerdekaan 77, hadirin yang berbahagia. Pagi ini sebelum melaksanakan sidang paripurna di DPRD, melanjutkan tahapan-tahapan pembahasan dari APBD kita, khususnya perubahan. Saya memang sudah berjanji dengan Efran untuk hadir di acara yang menurut saya ini adalah acara yang hebat dan
luar biasa. Apa yang menjadi kategori hebat menurut gubernur dalam hal ini? Kalau orang punya kemampuan, punya harta banyak, punya uang banyak, berbuat sesuatu yang banyak, itu hal yang biasa. Tapi dengan keterbatasan Efran sebagai pengelola dari ruang gagasan bersama yang penuh keterbatasan, ulangi lagi, kasih garis, tapi dia mampu untuk memantik kita, para individu yang punya kewenangan di situ. Bukan hanya dari sisi baca puisi, bukan. Baca puisi itu adalah suatu kelebihan tentu bagi pesertanya. Maka di sini saya tidak melihat pada posisi juaranya dulu. Saya melihat pada posisi kemauan dan keberanian. Nah, ruang gagasan baru punya keberanian. Itu secara kelembagaan dia berani dengan keterbatasannya. Hampir setiap saat Efran dan teman-teman berkonsultasi dengan saya, bilang jalan saja, jalan. Saya hargai ini. Nah, kepada peserta, esensinya apa? Esensi ini menggugah mata kita, Bapak Ibu sekalian. Sehebat apa kita? Setinggi apa IQ kita? Sebanyak apa ilmu yang kita miliki? Tapi kalau kita nggak berani, nggak ada guna. Atau kita balik, hanya berani saja tanpa ilmu, juga akan menjadi sia-sia. Itu yang sering disebut orang brutal. Nah, ini ruang gagasan mengkolaborasikan antara keberanian, bakat, dan kemampuan. Tapi temanya ke depan, saya minta ditambah lagi menunya. Jangan hanya puisi saja. Karena ini pemerintah sudah respon ini. Masalah pola pembiayaan, pola pelaksanaan itu teknis saja. Akan banyak datang sponsor atau donatur yang akan ikut serta jika ini dilaksanakan dengan baik. Nah, kita merdeka sudah 77 tahun. Tingkat keberanian generasi muda kita, ini kita mulai dari generasi milenial yang saat ini, ditambah nanti ada generasi Z, pada saatnya nanti ada generasi Alpha. Siapa yang mempersiapkan ini? Kita kan? Kita ini memasang fondasinya, mempersiapkan panggungnya untuk generasi setelah milenial, generasi Z ini berkiprah. Nah, ruang gagasan, saya belum cek ke Kesbang ini ormas atau perkumpulan atau guyuban atau sebuah organisasi profesi yang punya gagasan yang luar biasa. Efran lanjutkan ini, tinggal orientasinya saja harus diperjelas. Apa ini? Sejak awal ini kita sudah pasang atau enggak orientasi itu dengan yang benar, visinya apa? Kalau langkah ini sudah benar nih, pesertanya sudah banyak, animo sudah membuat orang tertarik untuk ikut, maka OPD membidangi bantu yang seperti ini. Nggak cukup tangan pemerintah ini untuk mempercepat atau mengakselerasi tantangan yang harus kita hadapi, yakni pendidikan yang semakin maju di luar apa yang kita bayangkan.
Jadi kalau kita hanya confident atau pede dengan kemampuan kita saja, saya nggak yakin kalau siap generasi milenial, generasi Z nanti untuk bertarung dalam panggung apapun. Jadi yang ditanamkan itu adalah keberanian, berani tampil. Jadi para orang tua saya hargai sekali, mengikut sertakan anaknya, mendorong anaknya untuk tampil ini. Kalau saja ada epran-epran berikutnya, Dinas Pendidikan bisa menyatukan ini, bukan tidak mungkin kita akan lebih kokoh lagi menyambut bonus demografi kita. Kalau kita lihat ya, dari DPT nanti, daftar pemilih tetap, semakin hari semakin meningkat jumlah kaum muda ini. Artinya perhitungan bonus demografi yang bakal kita dapat, kita raih di 30-35 tahun mendatang itu sudah ada hilalnya. Kalau kita siap mempersiapkan, tapi bonus itu bisa menjadi malapetaka jika kita tidak persiapkan generasi Z ini. Mau jadi apa? Di alam demokrasi yang begitu terbuka, bahkan kita ini saking terbukanya bisa ngalahkan Amerika demokrasinya ini, kalau nggak dibentengi dengan sosok atau individu-individu yang paham akan masanya. Jadi perankan Pak Kadisdik yang seperti epran ini, selama kita sudah mengetahui dengan jelas orientasinya. Tapak awal kita ini harus diorientasi dulu, atau visi lah, saya ulangi lagi. Jika dari awal kita sudah disorientasi, maka kita akan berjalan pada koordinat yang melenceng. Saya sejak belum jadi gubernur, saya ikutin baca-baca puisi di Taman Budaya itu, di Taman Budaya. Saya ikuti. Saya yang lihat itu keberaniannya baca puisi itu. Banyak orang hebat nggak sanggup baca puisi. Puisi itu bukan artikulasinya saja, tapi ekspresinya. Benar nggak? Mana nih jurinya? Benar nggak Pak? Kalau artikulasi saja, hanya main-main di bahasa atau di intonasi saja tanpa ekspresi, nggak nyampe pesannya. Atau main ekspresi nggak cocok dengan artikulasi. Sama dengan kita ketawa pakai masker, nyengeh, apa ngejek, apa ngakak, nggak tahu kalau pakai masker. Nah maka ini kita beri ruang bebas dong, peserta atau pengarang puisi ini untuk menyampaikan pesan moralnya. Selama ini tidak dalam tanda kutip melanggar norma-norma yang berlaku, atau saya nggak ngomong etika tapi estetika, karena semua ada batas-batas estetika kewajarannya. Ini terus dipupuk. Kita butuh
buka sejarah baru. Kalau dulu ada Khairil Anwar dan lain-lain, kita buka sejarah baru dan muncul dari sebuah sel. Kita ini kan harus menyeimbangkan dari berita-berita negatif yang selama ini. Pagi ini saya lihat ada 2 tongkang Sumsel, kapal punya apa, disita. Negatif. Terus lagi berita kriminal. Nah, kalau kita imbangi dengan berita-berita prestasi, dengan sendirinya ini adalah andil langsung atau kontribusi langsung terhadap nama baik daerah. Nah, di era kemajuan zaman ini, dulu saya pernah ada seorang presiden pidato 2 jam, nggak baca, intonasi tepat, koma tepat, tanda tanya tepat, segala macam. Rupanya ada teleprompter di sini, kita tidak tahu kan. Ini hati-hati loh baca puisi, siapa tahu suaranya lain. Apa ya? Iya, didubbing, film Upin. Hati-hati nih. Dulu aku ingat presiden pada masanya ya, 2 jam loh. Hebat, ini IQ-nya khusus 150, kepikirin. Terus ada yang layar bening sebelah sana itu, yang muncul tulisan yang lain tak nyingok tuh. Teleprompter namanya. Nah, hati-hati baca puisi ini, kayak suara wong lain. Yang ini ajak pantomim itu yang suara lain. Nah, puisi, pantomim misalnya, itu kan pesan moral kan yang disampaikan itu. Cuman jangan kritik dan kritik solusi. Nah, ngatoi itu namanya kepada siapapun. Nah, terus kedua, hati-hati dengan rakyat, dengan sara, hati-hati ini. Jadi kata-katanya, kalimat demi kalimat harus betul-betul perhatikan mana yang harus ditampilkan. Tentang sudah bicara tentang agama, tentang personal misalnya, itu sudah hati-hati. Nah, jadi kebebasan berekspresi itu tidak juga kebebasan ngatur. Hati-hati. Kesukuan, banyak orang hanya keceplos kalimat sedikit kena bully kan, karena narasinya menyinggung perasaan orang atau lembaga. Saya pikir itu Efran teruskan ini dan kepala dinas atau Pemprov lah membantu promonya ini, sekaligus rewardnya juga ditambah. Ini kan masih, karena aku lihat dulu yang banyak apa sih langkahnya. Saya suruh putri saya Sasa, saya kasih itu aja dia. Kalau ini kita tingkatkan, jadi promosinya itu maksud saya kita tidak tahu loh. Siapa tahu di ujung sana, di belahan kabupaten mana, desa mana di Sumsel ini ada yang memang punya bakat. Inilah saat kita menggali potensi itu. Selamat kepada para peserta. Jadi bukan pemenang saja loh yang saya ucapkan selamat, tapi para peserta. Lembaga yang memutus, terlebih orang tua yang telah membimbing anaknya untuk berani, para juri yang saya yakin ini beliau-beliau ini sangat independen. Kalau mau juri tersulit itu ya juri baca puisi.
Kalau tinju masih dijingoan, enggak, tinju. Kalau ini udah. Maka ada kombinasi selera kan, dirinya latar belakangnya beda-beda. Nggak ada penilaian yang objektif. Saya pikir itu demikian. Selamat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke, kalau aku nak nyingok lu sih kok yang paling anu. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Dinda dari SMA Negeri 4 Palembang. Merdeka atau mati, karya Muhammad Yamin. Darah di tanah tak bertuan menggenang, ratusan nyawa melayang, bergelimpangan di medan perang, mengangkat panji kemenangan. Seorang pejuang berteriak lantang, gagah berani memegang senjata lawan penjajah. Dua kata menjadi pilihan, merdeka atau mati. Tubuh kekar dihujani peluru, penuh lubang di sekujur tubuh. Darah bercucuran, mereka tetap tegak berdiri. Sekali lagi, lantangkan merdeka atau mati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Duta Alferik, berasal dari SMA Negeri 4 Kota Palembang. Merdeka atau mati, karya Muhammad Yamin. Darah di tanah tak bertuan menggenang, ratusan nyawa melayang, bergelimpangan di medan perang, mengangkat panji kemerdekaan. Seorang pejuang berteriak lantang, gagah berani memegang senjata lawan penjajah. Dua kata menjadi pilihan, merdeka atau mati. Tubuh kekar dihujani peluru, penuh lubang di sekujur tubuh. Darah bercucuran, mereka tetap tegak berdiri. Sekali lagi lantangkan, merdeka atau mati.